Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bejana. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku PR Intan Pariwara Matematika kelas 10B. Masih di bab 1, sistem persamaan dan pertidaksamaan linier, yaitu di asesmen harian ya, asesmen harian yang halaman 26 sampai 29 yang pilihan ganda nomor 1 sampai 20. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1. Salah satu penyelesaian persamaan linier 4x min 3y sama dengan 2 adalah kita disuruh mencari penyelesaian yaitu nilai x dan y. Langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita uji semua titik ini ya, mana yang memenuhi dari persamaan linier pada soal. Substitusikan titik 2,4 ke dalam persamaan 4x min 3y sama dengan 2. Sehingga 4 kali 2 dikurangi 3 kali 4 sama dengan 2. Sama dengan 8 dikurangi 12 sama dengan 2. 8 dikurangi 12 itu negatif 4. 2-nya tetap, jadi pernyataan ini salah karena ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. Selanjutnya untuk yang kedua, substitusikan titik 3,3 ke dalam persamaan 4x min 3y sama dengan 2. Jadinya 4 kali 3 dikurangi 3 kali 3 sama dengan 2. 4 kali 3 12, 3 kali 3 9. 12 dikurangi 9 adalah 3, ini seharusnya 3. Maaf ada kesalahan, 12 dikurangi 9 adalah 3 ya, ini 3. Nah, 3 sini 3 sini 2, ruas kiri dan ruas kanan ini tidak sama, jadi 3 ini bukan penyelesaiannya. Selanjutnya, substitusikan 4, min 2 ke dalam persamaan 4x min 3y sama dengan 2. 4 kali 4 dikurangi 3 kali min 2 sama dengan 2. 4 kali 4 16. 3 kali min 3 adalah plus 6 sama dengan 2. 16 ditambah 6 adalah 22. Ruas kiri dan kanan tidak sama, jadi pernyataan ini salah atau titik ini bukan penyelesaian dari persamaan 4x min 3y sama dengan 2. Selanjutnya untuk yang keempat, substitusikan titik 5,6 ke dalam persamaan 4x min 3y sama dengan 2. Sehingga 4 kali 5 dikurangi 3 kali 6 sama dengan 2. 4 kali 5 20, 3 kali 6 18. 20 dikurangi 18 adalah 2. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi benar. Jadi 5,6 ini adalah penyelesaian dari 4x min 3y sama dengan 2. Yang kelima, substitusikan titik 6,7 ke dalam persamaan 4x min 3y sama dengan 2. 4 kali 6 dikurangi 3 kali 7 sama dengan 2. 4 kali 6 24, 3 kali 7 21. 24 dikurangi 21 adalah 3. 3 sama dengan 2 ini adalah pernyataan yang salah. Jadi 6,7 ini bukan penyelesaiannya. Jadi salah satu penyelesaian adalah 5,6. Jadi jawabannya yang D. Lanjut kita ke soal nomor 2. Diketahui sistem persamaan liniernya 3x min 7 per 5 dikurangi y plus 5 per 3 sama dengan 3 dan x min 5 per 4 ditambah 2y plus 10 per 3 sama dengan 3. Penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah ini persamaan linier dua variabel ya, karena mengandung dua variabel x dan y. Langsung kita menuju ke penyelesaiannya. 3x min 7 per 5 dikurangi y plus 5 per 3 sama dengan 3. Masing-masing ruas kita kalikan 15 untuk menyederhanakan penyebutnya ini. Ini jika dikalikan 15 tinggal ini dicoret ya. 15 bagi 5 itu 3. Ini kali 3x min 7 dikurangi 15 dibagi 3 adalah 5 kali y plus 5 sama dengan 15 kali 3 adalah 45. Disifat distributif 3 kali 3x 9x 3 kali min 7 min 21 min 5y
Ini 5 kali Y adalah min 5Y, min 5 kali plus 5 adalah min 25 sama dengan 45. 9X min 5Y min 21 min 20 adalah min 46 sama dengan 45. 9X min 5Y sama dengan 46-nya pindah ruas, jadi 45 ditambah 46 adalah 91. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, masing-masing ruas dikalikan dengan 12. Jadi 12 kali X min 5 per 4 itu 3 ya. 12 dibagi 4 adalah 3 kali X min 5. 12 bagi 3 adalah 4 kali 2Y plus 10. 12 kali 3 adalah 16. Sifat distributif 3 kali X 3X, 3 kali min 5 min 15 ditambah 4 kali 2Y adalah 8Y ditambah 4 kali 11 adalah 40 sama dengan 36. 3X plus 8Y min 15 plus 40 adalah plus 25 sama dengan 36. 3X plus 8Y sama dengan 36 dikurangi pindah ruas 25. 36 kurangi 25 adalah 11. Ini pernyataan yang kedua. Selanjutnya, eliminasi X dari kedua persamaan 1 dan 2. 9X min 5Y sama dengan 91. Kita lihat X-nya ini belum sama, maka kita samakan dulu. Menjadi 9 ya. 9 dan 3 itu KPK-nya adalah 9. Jadi yang atas ini sudah 9 sehingga dikalikan 1 saja, tetap 9X min 5Y sama dengan 91. Yang kedua kita kalikan 3 supaya 3X-nya menjadi 9X. Jadinya 9X plus 24Y sama dengan 33. Supaya X-nya hilang maka dikurangkan. 9X kurangi 9X adalah 0. Min 5Y min 24Y adalah min 29Y. 91 dikurangi 33 adalah 58. Y sama dengan 58 dibagi min 29 adalah min 2. Substitusikan Y min 2 ke dalam persamaan 2. Boleh ke persamaan 2 atau boleh juga ke persamaan 1 ya. 3X ditambah 8Y sama dengan 11. Jadi 3X ditambah 8 kali min 2 sama dengan 11. 3X sama dengan 8 kali 3X dikurangi 8 kali min 2 adalah min 16 sama dengan 11. 3X 16 nya pindah ruas jadi ditambah 16, 11 tambah 16 adalah 27. X sama dengan 27 dibagi 3 adalah 9. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 9 dan Y sama dengan min 2. Jadi yang B ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nomor 3 ini adalah soal cerita ya. Harga 5 ekor ikan komet dan 7 ekor ikan beta Rp78.000. Harga 3 ekor ikan komet dan 6 ekor ikan beta Rp54.000. Berdasarkan permasalahan tersebut, pernyataan yang benar adalah kita disuruh mencari pernyataan yang benar dari A sampai E. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Misalkan X harga 1 ikan komet, Y harga 1 ikan beta. Dari permasalahan tersebut diperoleh persamaan dua variabel berikut. Berdasarkan soal ceritanya ini, kita analisis kalimatnya ya. 5X ditambah 7Y sama dengan 78.000 berdasarkan ini kalimat yang pertama ini. Yang kedua, 3X ditambah 6Y sama dengan 54.000. Ini berdasarkan kalimat yang kedua ini. Lalu ini kita sederhanakan ya, masing-masing suku dibagi dengan 3. 3X dibagi 3 adalah X, 6Y dibagi 3 adalah 2Y, 54.000 dibagi 3 adalah 18.000. Ini ada persamaan yang kedua. Selanjutnya kita eliminasi X dari kedua persamaan. Nah, dilihat X-nya belum sama, maka kita samakan koefisiennya jadi 5. Karena ini sudah 5, maka yang atas cukup dikalikan 1 sehingga tetap 5X ditambah 7Y sama dengan 78.000. Yang kedua, kita kalikan 5 ya menjadi 5X ditambah 10Y sama dengan 90.000. Supaya X-nya ini 0 maka dikurangkan. Jadinya 5X dikurangi 5X 0, 7Y dikurangi 10Y adalah min 3Y, 78.000 dikurangi 90.000 adalah min 12.000, Y sama dengan min 12.000 dibagi min 3 adalah 4.000.
Substitusikan Y sama dengan 4000 ke dalam persamaan 2. X ditambah 2Y sama dengan 18.000. X ditambah ini 2Y ya, Y-nya diganti 4000, 2 kali 4000 8000 sama dengan 18.000. X 18.000 pindah ruas, 18.000 dikurangi 8.000 adalah 10.000. Selanjutnya kita analisis perpilihan gandanya. Yang A, harga 2 ekor ikan beta sama dengan 2Y sama dengan 2 kali 4000 sama dengan 8000. Dan harga seekor ikan komet 10.000. Harga 2 ekor ikan beta lebih murah 2.000 daripada harga seekor ikan komet ya. Selisihnya 2.000. Jadi pernyataan pilihan A ini salah. Yang B, harga seekor ikan komet 10.000. Dan harga seekor ikan beta 4.000. Dengan demikian harga seekor ikan komet 6.000 lebih mahal daripada harga seekor ikan beta ya. 10 dikurangi 4.000 kan 6.000. Pernyataan pilihan B salah. Yang C, uang yang harus dibayar Putri untuk membeli 2 ekor komet dan seekor ikan beta 2 kali 10.000 ditambah 4.000 sama dengan 24.000. Pernyataan pilihan C juga salah. Yang D, harga 1 ekor ikan komet dan 3 ekor ikan beta sama dengan X ditambah 3Y sama dengan 10.000 ditambah 3 kali 4.000 sama dengan 22.000. Uang sebanyak 22.000 cukup dibayar dengan 3 lembar uang 10 ribuan. Dengan demikian Andra menyerahkan uang 10 ribuan paling sedikit 3 lembar. Pernyataan pilihan D benar ya. Yang D ini benar. Yang E, harga 2 ekor ikan komet dan 5 ekor ikan beta 2X ditambah 5Y sama dengan 2 kali 10.000 ditambah 5 kali 4.000 sama dengan 40.000. Uang kembalian 50.000 dikurangi 40.000 sama dengan 10.000. Nah, pernyataan yang benar yaitu pernyataan pilihan E ini salah ya. Yang E salah, dari A salah, B salah, C salah, D benar, E salah. Jadi pernyataan yang benar adalah pilihan yang D. Ya, yang D disilang sendiri ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Diketahui sistem persamaan berikut ini ada 3 persamaan variabel, 3 variabel ya. Penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah, langsung kita menuju ke penyelesaiannya. Eliminasi R dari persamaan 1 dan 2. Kita mau menghilangkan R-nya. Dilihat R-nya ini belum sama. Maka supaya sama yang atas ini dikalikan 4. Jadinya 8P ditambah 12I ditambah 4R sama dengan min 72. Sedangkan yang bawah ini sudah 4 R-nya. Maka tinggal dikalikan 1. Jadi hasilnya tetap 6P min Hi plus 4R sama dengan min 10. Supaya R-nya ini hilang maka dikurangkan 8P min 6P adalah 2P, 12Hi dikurangi min ya, min ketemu min plus jadinya 12 dikurangi min Hi itu plus 13Hi, 4R dikurangi 4R 0, min 72 dikurangi min 10 adalah min 62. Ini persamaan yang keempat. Eliminasi R dari persamaan 1 dan 3 ini sudah sama R-nya, jadi tinggal menghitung. 2P ditambah 3P 5P, 3Hi ditambah 5P 5Hi, 3Hi ditambah 5Hi 8Hi. R ditambah min R adalah 0, min 18 ditambah min 39 adalah min 57. Ini adalah persamaan yang ke-5. Selanjutnya eliminasi P dari persamaan 4 dan 5. Kita lihat P-nya belum sama, supaya sama ini KPK-nya 10 ya. Jadi 2P ini dikalikan 5 supaya 10. Jadi persamaan yang atas dikalikan 5. Jadinya 10P ditambah 65Hi sama dengan min 310. Yang bawah ini supaya P-nya menjadi 10 dikalikan 2 aja sehingga menjadi 10P plus 16Hi min 114. Supaya P-nya hilang maka dikurangkan. Jadinya 10P dikurangi 10P 0. 65Hi dikurangi 16Hi adalah 49Hi. Min 310 dikurangi min. Min ketemu min plus ya. Jadi min 310 min 114 adalah min 196. Hi sama dengan min 196 dibagi 49. Hasilnya adalah min 4.
Selanjutnya, substitusikan X sama dengan min 4 ke dalam persamaan 5. Persamaan 5-nya 5P ditambah 8X sama dengan min 54. 5P ditambah 8 kali min 4 sama dengan min 57. 5P min 32 sama dengan min 54. 5P sama dengan min 57 ditambah 32 ya, sama dengan min 25. P sama dengan min 25 dibagi 5 adalah min 5. Substitusikan P min 5 dan X min 4 ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya 2P ditambah 3X plus R sama dengan min 18. 2 kali min 5 ditambah 3 kali min 4 plus R sama dengan min 18. Min 10 min 12 plus R sama dengan min 18. Min 22 ditambah R sama dengan min 18. R sama dengan min 18 ditambah, ini pindah ruas, 22 sama dengan 4. Jadi penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah min 5, min 4, dan 4. PQR ya. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan sistem persamaan linear berikut. Nilai 2x min 3y min 5z adalah, disuruh menghitung nilai 2x min 3y min 5z. Maka kita cari dulu x, y, z-nya. Langsung ke penyelesaiannya. Eliminasi x dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat x-nya yang atas 4, yang bawah 3 belum sama. Jadi KPK 4 dan 3 adalah 12, maka yang 4 dikalikan 3 supaya menjadi 12. Jadinya 12x ditambah 15y sama dengan min 186. Yang bawah dikalikan 4, jadinya 12x min 8y sama dengan min 16. Supaya x-nya ini 0, maka kita kurangkan. 12x dikurangi 12x adalah 0. 15y min 8, maaf, 15y ini bawahnya tidak ada, jadi turun. 15y min 8y min 8y jadinya plus ya, ini min jadi plus 8z. Min 186 dikurangi min 160 jadinya ini min plus ya, berarti min 126. Ini persamaan yang keempat. Eliminasi z dari persamaan 3 dan 4. Kita lihat z-nya belum sama, maka supaya sama yang atas dikalikan dengan 8. Jadinya 32y ditambah 8z sama dengan min 296. Yang bawah dikalikan 1, 15y ditambah 8y sama dengan min 126. Kita kurangkan supaya z-nya 0. 32y dikurangi 15y adalah 17y. Min 296 dikurangi min 126, min ketemu min plus jadinya min 170. Y sama dengan min 170 dibagi 17 hasilnya min 10. Selanjutnya substitusikan Y sama dengan min 10 ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya 4x ditambah 5y min 62. 4 kali 5 kali min 10 sama dengan min 62. 4 kali min 50 sama dengan min 62. 4x sama dengan 12. Min 12 itu min 62 ditambah 50. X sama dengan min 12 dibagi 4 hasilnya min 3. Y-nya sudah ketemu, X-nya sudah ketemu, kita hitung Z-nya. Substitusikan Y min 10 ke dalam persamaan 3. 4Y ditambah Z sama dengan min 37. 4 kali min 10 ditambah Z sama dengan min 37. 4 kali 10 min 40, pindah ruas ke sini adalah 40. Min 37 ditambah 40 adalah 3, jadi Z-nya 3 ya. Dengan demikian 2x min 3y min 5z sama dengan 2 kali min 3 min 3 kali min 10 min 5 kali 3. 2 kali min 3 adalah min 6, min 3 kali min 10 plus 30 min 15. Min 6 ditambah 30 adalah 24, 24 dikurangi 9 adalah 24 dikurangi 15 adalah 9. Jadi jawabannya 9, jadi yang E. Selanjutnya kita menuju soal yang nomor 6. Lanjut ke soal yang nomor 6. Perhatikan sistem persamaan linear berikut. Ini ada 3 persamaan linear. Jika A ditambah B sama dengan 7 dan C
A ditambah C sama dengan 5, nilai 12X ditambah 8, Z adalah titik-titik A8, B10, C12, D16, E18. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Jumlahkan persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 kita jumlahkan ya, jadinya AX ditambah BX, A ditambah B-nya dikurung, jadi tinggal X karena difaktorkan ya, jadi dikurung kan kalau dikali AX plus BX gitu ya, paham ya dari sini. Y ditambah min Y adalah 0, tidak ditulis. 2Z ditambah 3, 5Z, 5 ditambah 3, 8. Oke. A ditambah 7, A ditambah B itu 7 ya, dari soalnya A ditambah B itu 7, jadi diganti 7 jadinya 7X ditambah 5Z sama dengan 8. Ini persamaan yang keempat. Selanjutnya jumlahkan persamaan 1 dan 3, kita jumlahkan. AX ditambah CX, jadi A ditambah C, kurung buka kurung tutup X ya, ini kalau didistribusikan sifat distributif, A kali X AX ditambah C kali X CX ya, sama dia dengan atasnya. Y ditambah min Y adalah 0, 2Z ditambah Z adalah 3Z, 5 ditambah min 1 adalah 4. Kita lihat A ditambah C ini adalah 5 ya, jadi diganti 5 jadinya 5X ditambah 3Z sama dengan 4. Ini persamaan yang kelima. Selanjutnya jumlahkan persamaan 4 dan 5. 4 dan 5 kita jumlahkan jadinya 7X ditambah 5X 12X, 5Z ditambah 3Z 8Z, 8 ditambah 4 adalah 12Z. Jadi nilai 12X ditambah 8Z adalah 12-nya. Sederhana sekali ya. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya kita menuju soal nomor 7. Soal nomor 7, diketahui X, Y, dan Z memenuhi sistem persamaan. Ini ada 3 persamaan, bentuknya pecahan ya ini. Nilai X min 3Y plus 2Z adalah A1, B2, C3, D4, E5. Langsung kita menuju ke penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui sistem persamaan 3 variabelnya ini ya, kita tuliskan kembali. Selanjutnya, kita buat pemisalan. Misalkan P sama dengan 1/X, X sama dengan 1/Y, dan L sama dengan 1/Z. Sistem persamaan tersebut dapat ditulis, kita ganti 1/X-nya dengan ini P ya, jadinya P min X plus 2R sama dengan 9, 2P plus X min 3R sama dengan min 19, 4P min 2X plus R sama dengan 2. Selanjutnya kita eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat X-nya sudah sama, jadi tinggal kita menjumlahkan supaya X-nya 0. P plus 2P 3P min X plus X adalah 0, 2R plus min 3R adalah min R, 9 plus min 19 adalah min 10. Ini persamaan yang keempat. Selanjutnya eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Kita lihat X-nya yang atas belum dan bawah ini belum sama, maka yang atas kita kalikan 2. Jadinya 2P min 2X plus 4R sama dengan 18. Yang bawah ini tetap, jadi kita kalikan 1. Jadinya 4P min 2X plus R sama dengan 2. Kita kurangkan supaya X-nya menjadi 0. Sehingga 2P dikurang 4P min 2P min 2X min ketemu min plus, jadinya min 2X plus 2X adalah 0. 4R min R adalah 3R. 18 min 2 adalah 16. Ini persamaan yang kelima. Selanjutnya eliminasi R dari persamaan 4 dan 5. R-nya kita lihat belum sama, jadi kita samakan dulu. Yang atas kita kalikan 3, jadinya 9P min 3R sama dengan min 30. Yang bawah itu tetap, jadi kita kalikan 1, jadinya min 2P ditambah 3R sama dengan 16. Supaya R-nya ini 0, maka kita tambahkan. Jadi 9P ditambah min 2P adalah 7P, min 3R ditambah 3R adalah 0, min 30 ditambah 16 adalah min 14. P sama dengan min 14 dibagi 7 adalah min 2. Jadi P-nya sama dengan min 2. Selanjutnya,
Substitusikan P sama dengan min 2 ke dalam persamaan 4. 3P min R sama dengan min 10. P-nya kan min 2, 3 kali min 2 adalah min 6. Min R sama dengan min 10. R sama dengan min 10, kini pindah ditambah 6 adalah 4, jadi R-nya 4. Selanjutnya, substitusikan P sama dengan min 2 dan R sama dengan 4 ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya P min Q plus 2R sama dengan 9. Min 2 min Q plus 2 kali 4 sama dengan 9. 2 kali 4 adalah 8, dikurangi 2 adalah 6, min Q sama dengan 9. Q sama dengan 3. Ini 3 ya, kita ganti 3. Selanjutnya, X min 3Y ditambah 2Y sama dengan 1 per P min 3 kali 1 per Q ditambah 2 kali 1 per R sama dengan 1 per min 2 dikurangi 3 kali 1, ini 3, ini dicoret minnya. 1 per 3 ditambah 2 kali 1 per 4 sama dengan min setengah ditambah ini min 1 ditambah 2 kali 1/4 adalah setengah. Min 1 min setengah adalah min 1 setengah, ini hilang jadinya min 1, ini min 1 ya. Min 1. Nomor 8. 2 tahun lalu usia Rahmat 3 tahun lebih dari usia Sita. Saat itu pula usia Sita 5 tahun lebih dari usia Tia. Saat ini jumlah usia Rahmat, Sita, dan Tia 34 tahun. Diketahui X menyatakan usia Rahmat saat ini, Y menyatakan usia Sita saat ini, dan Z menyatakan usia Tia saat ini. Bentuk SPLTV yang menyatakan hubungan antara usia Rahmat, Sita, dan Tia adalah titik-titik. Langsung kita menuju ke penyelesaiannya. Diketahui X usia Rahmat saat ini, Y usia Sita saat ini, Z usia Tia saat ini. 2 tahun lalu usia Rahmat 3 tahun lebih dari usia Sita. Diperoleh persamaan 2 tahun yang lalu berarti dikurangi 2. X min 3 sama dengan 3 ditambah Y min 2 karena 3 tahun dari usia Sita. Kita hitung X min 2 sama dengan Y plus 1. 3 dikurangi 2 adalah 1. X min Y, Y-nya pindah ruas menjadi min Y, X min Y sama dengan 3. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua yaitu saat itu pula usia Sita 5 tahun lebih dari usia Tia. Diperoleh persamaan Y min 2 ditambah Z min 2 plus 5. Y min 2 sama dengan Z ditambah 3. 5 kurangi 2 adalah 3. Y min Z sama dengan 5. Min 2-nya pindah ke kanan jadinya ditambah 2. Saat ini jumlah usia Rahmat, Sita, dan Tia 34 tahun. Diperoleh persamaan X plus Y plus Z sama dengan 34. Jadi SPLTV dari permasalahan tersebut adalah X min Y sama dengan 3, Y min Z sama dengan 5, dan X plus Y plus Z sama dengan 34. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9. Risti mempunyai pita hias berwarna merah, ungu, dan kuning. Jumlah panjang ketiga pita hias tersebut 275 cm. Panjang pita ungu 5 cm kurang dari panjang pita kuning. Panjang pita kuning 20 cm lebih dari panjang pita merah. Jika sekarang pita kuning digunakan 35 cm, panjang sisa pita kuning adalah misalkan X panjang pita merah, Y panjang pita ungu, Z panjang pita kuning.
Dari permasalahan tersebut diperoleh SPLTV berikut. X ditambah Y ditambah Y sama dengan 275, Y sama dengan Z min 5, Z sama dengan X ditambah 20. Substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1. X ditambah Y sama dengan 275. X ditambah Z min 5 ditambah Z sama dengan 275. X ditambah Z 2Z min 5 sama dengan 275. X ditambah 2Z sama dengan ini min 5 nya pindah ke kanan jadi plus 5. X ditambah 2Z sama dengan 280. Substitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 4. X ditambah 2Z sama dengan 280. X ditambah 2 kali X ditambah 20 sama dengan 280. X ditambah 2X, 2X itu diperoleh dari 2 kali X, 2 kali 20, ini 40 ya, sama dengan 280. X ditambah X 3X, 280 dikurangi 40 pindah ruas adalah 240. X sama dengan 240 dibagi 3 adalah 80. Substitusikan X sama dengan 80 ke dalam persamaan 3. Z sama dengan X plus 20 sama dengan 80 ditambah 20 sama dengan 100. Diperoleh panjang pita kuning mula-mula sama dengan 100 cm. Sisa pita kuning sama dengan 100 dikurangi 35 sama dengan 65. Jadi panjang sisa pita kuning adalah 65 cm. Jadi jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 10. Koperasi sekolah menyediakan 3 jenis tisu, yaitu tisu kotak kecil, tisu kotak besar, dan tisu gulung. Harga 2 tisu gulung kecil dan 3 tisu kotak besar Rp44.000. Harga 4 tisu kotak kecil dan 3 tisu gulung Rp25.000. Harga 1 tisu kotak kecil, 2 tisu kotak besar, dan 3 tisu gulung Rp37.000. Rahma membeli 1 tisu kotak kecil, 2 tisu kotak besar, dan 4 tisu gulung. Jika ia menyerahkan 5 lembar uang 10 ribuan, uang kembalian yang ia terima sebesar titik-titik. Penyelesaiannya, misalkan X harga 1 tisu kotak kecil, Y harga 1 tisu kotak besar, Z harga 1 tisu gulung. Dari permasalahan tersebut diperoleh 2X ditambah 3Y sama dengan 44.000. 4X ditambah 3Z sama dengan Rp25.000. 25.000. X ditambah 2Y ditambah 3Z Rp37.000. Selanjutnya, eliminasi Z dari persamaan 2 dan 3. Karena Z-nya sudah sama, tinggal mengurangkan. 4X dikurangi X adalah 3X. Y-nya turun jadinya min ya, plus kali min ini min 2Y. 3Z dikurangi 3Z 0. 25.000 dikurangi 37.000 adalah 12.000. Selanjutnya, eliminasi X dari persamaan 1 dan 4. Kita lihat X-nya belum sama, maka kita samakan. Yang atas kita kalikan 3, jadinya 6X ditambah 9Y sama dengan 132.000. 3X min 2Y sama dengan min 12.000 kali 2, jadinya 6X min 4Y sama dengan min 24.000. Kita kurangkan supaya X-nya 0, 6X dikurangi 6X 0. 9Y dikurangi 4Y adalah 13Y. 132.000 dikurangi min 24.000, 156.000. Y sama dengan 156.000 dibagi 13 adalah 12.000. Selanjutnya, substitusikan Y sama dengan 12.000 ke dalam persamaan 1. 2X ditambah 3Y sama dengan 44.000.
2X ditambah ini 3, Y-nya 12.000, 3 kali 12.000 ada 36.000. 2X sama dengan 44.000 dikurangi 36.000 adalah 8.000. X sama dengan 8.000 dibagi 2 adalah 4.000. Substitusikan X sama dengan 4.000 ke dalam persamaan 2. 4X ditambah 3Y sama dengan 25.000. 4 kali 4.000 16.000 ditambah 3Y sama dengan 25.000. 3Y sama dengan 25.000 dikurangi 16.000 ada 9.000. Y sama dengan 9.000 dibagi 3 adalah 3.000. Selanjutnya kita mau menghitung harga yang dibeli oleh Rahma. Rahma membeli satu tisu kotak kecil saat berarti X 2 tisu kotak besar ditambah 2Y ditambah 4 tisu gulung 4Z sama dengan X nya itu adalah 4.000 ditambah 2Y, Y-nya adalah 12.000, 2 kali 12.000 adalah 24.000, ditambah 4Z, Z-nya adalah 3.000, 4 kali 3 adalah 12.000. Jadi totalnya 4.000 ditambah 24.000 adalah 28.000, 28.000 tambah 12.000 adalah 40.000. Terus Rahma membayar dengan 5 lembar uang 10 ribuan, jadi sisanya ya atau kembaliannya uangnya kan 5 kali 10.000 adalah 50.000. 50.000 dikurangi 40.000. Jadi uang kembaliannya adalah 10.000. 10.000 ya, di pilihannya ini tidak ada, jadi jawabannya adalah bonus. Jawabannya 10.000. Lanjut kita ke nomor 11. Ini bukan A, jawabannya tidak ada ya. Lanjut kita ke soal nomor 11. Persamaan sebuah kurva ditentukan dengan rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jika kurva melalui titik min 3,28, 1,0 dan 2,3 persamaan kurvanya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kurva melalui min 3,28. Kita substitusikan ke persamaan ini ya, jadinya 9A ya, min 3 kalau dikuadrat adalah 9A min 3B plus C sama dengan 28. Kurva melalui 1,0 kita substitusikan ke Y nya ini, jadinya A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Kurva melalui 2,3 kita substitusikan ke sini, 2 kuadrat adalah 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 3. Eliminasi C dari persamaan 1 dan 3. Kita langsung eliminasi C-nya karena C-nya sudah sama koefisiennya. 9A dikurangi A 8A min 3B min B adalah min 4B. C dikurangi C 0. 28 dikurangi 0 adalah 28. Kita sederhanakan masing-masing suku dibagi dengan 4. 8A dibagi 4 adalah 2A min 4. B dibagi 4 adalah min B. 28 dibagi 4 adalah 7. Ini persamaan yang keempat. Selanjutnya eliminasi C dari persamaan 2 dan 3. Langsung kita kurangkan C-nya supaya 0 C-nya. A dikurangi 4A adalah min 3A, B dikurangi 2B min B, C kurangi C 0, 0 dikurangi min 3 adalah min 3. Ini persamaan yang kelima. Eliminasi B dari persamaan 4 dan 5. 2A min B
sama dengan 7, min 3A min B sama dengan min 3, langsung kita kurangkan supaya B-nya 0. 2A min 3A, jadinya plus ya, jadi 5A. Min B min ketemu min plus, min B ditambah B 0, 7 dikurangi min 3, jadinya plus 10 ya. 5A sama dengan 10, A sama dengan 10 dibagi 5 adalah 2. Substitusikan A sama dengan 2 ke dalam persamaan 4. 2A min B sama dengan 7. 2 kali 2 min B sama dengan 7. Ini 4. B-nya pindah sana ya, jadinya plus. 4 dikurangi 7 sama dengan min 3. B-nya adalah min 3. Substitusikan A sama dengan 2 dan B sama dengan min 3 ke dalam persamaan 2. A ditambah B ditambah C sama dengan 0. 2 ditambah min 3 ditambah C sama dengan 0. C sama dengan 1 ya. 2 ditambah min 3 sama min 1 dipindah ruas jadinya 1. Jadi persamaan kurvanya adalah A, B, C-nya diganti dengan ini yang sudah di A-nya 2, berarti 2x kuadrat min B-nya adalah min 3, berarti min 3B, C-nya 1 plus 1. Jadi jawabannya yang C. Langsung ke nomor 12. Sebuah industri rumah tangga memproduksi jamu dalam kemasan gelas, kotak, dan botol. Jumlah produksi industri tersebut disajikan dalam tabel berikut. Volume produksi jamu pada minggu 1 hingga minggu 3 berturut-turut 233 liter, 160 liter, dan 270 liter. Pada minggu keempat, industri itu memproduksi jamu sebanyak 190 liter. Jika produksi pada minggu keempat telah dikemas dalam 300 kemasan gelas dan 100 kemasan kotak, kemasan botol yang diperlukan sebanyak. Penyelesaiannya, misalkan X volume 1 kemasan gelas, Y volume 1 kemasan kotak, Y volume 1 kemasan botol. Dari permasalahan tersebut diperoleh SPLTV berikut ini ya. Ini X, Y, Z gitu ya. Eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Y-nya kita eliminasi, kita lihat Y-nya belum sama. Yang atas tetap kita kalikan 1 sehingga 150X ditambah 200Y ditambah 180Y sama dengan 233. Yang bawah ini kita kalikan 2, jadinya 400X ditambah 200Y ditambah 200Z sama dengan 320. Kita kurangkan supaya Y-nya 0 sehingga 150X dikurangi 400 adalah min 250X. 200Y dikurangi 200Y 0. 180Y dikurangi 200Y adalah min 20Y sama dengan 233 dikurangi 320 adalah min 87. Ini persamaan yang keempat. Eliminasi Y dari persamaan 2 dan 3. Yang atas kita kalikan 3, jadinya 600X ditambah 300Y ditambah 300Z sama dengan 480. Yang bawah tetap, jadi kita kalikan 1, jadinya 100X ditambah 300Y ditambah 200Z sama dengan 270. Kita kurangkan supaya Y-nya 0, jadi 600X dikurangi 100X, 500X. 300Y dikurangi 300Y itu 0. 300Y dikurangi 200Z sama dengan 100Z. 480 dikurangi 270. 210 ini persamaan yang kelima. Selanjutnya eliminasi X dari persamaan 4 dan 5. Ini yang atas kita kalikan 2, jadinya min 500X min 400Z sama dengan min 174. Yang bawah tetap, jadi kita kalikan 1, jadinya 500X ditambah 100Z sama dengan 210. Supaya X-nya ini 0, maka kita tambahkan, ini tambah ya. Min 500X ditambah 500X 0, min 40Z ditambah 100Z adalah 60Z, min 174 ditambah 210 adalah 36. Z sama dengan 36 dibagi 60 adalah 0,6.
Selanjutnya, substitusikan Z sama dengan 0,6 ke dalam persamaan 5. 500X ditambah 100Z sama dengan 210. 500X 100 kali 0,6 adalah 60 sama dengan 210. 500X sama dengan 210 dikurangi 60 adalah 150. X sama dengan 150 dibagi 500 ada 0,3. Substitusikan X 0,3 dan Z 0,6 ke dalam persamaan 1. 150X ditambah 200Y ditambah 180Z sama dengan 233. 150 kali 0,3 adalah 45 ditambah 200Y ditambah 180 kali 0,6 adalah 180 kali 0,6 adalah 108 ya. Sama dengan 233. 45 pindah ke ruas 108 juga jadinya 200Y sama dengan 233 dikurangi 45 dikurangi 108 adalah 80. Y sama dengan 80 dibagi 200 adalah 0,4. Diperoleh ukuran volume kemasan gelas yaitu X 0,3 liter, kotak Y sama dengan 0,4 liter dan botol Z 0,6 liter. Diketahui produksi pada minggu keempat sebanyak 190 liter. Volume jamu yang dikemas dalam 300 kemasan gelas dan 100 kemasan kotak sebagai berikut. 300X ditambah 100Y sama dengan 300 kali 0,3 ditambah 100 kali 0,4 sama dengan 90 kali 4 ditambah 40 sama dengan 130 liter. Sisa jamu sama dengan 190 dikurangi 130 sama dengan 60 liter. Banyak kemasan botol yang diperlukan, 60 dibagi 0,6 sama dengan 100. Jadi kemasan botol yang diperlukan sebanyak 100 buah. Nomor 13. Daerah penyelesaian pertidaksamaan min 2X ditambah 5Y lebih dari 8 ditunjukkan oleh grafik. Karena ini lebih dari tidak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus ya. Karena ini supaya X-nya min, maka dibagi min jadinya lebih dari. Jadi yang diarsir itu yang kanan atau yang atas. Kita analisis dulu. Gambarlah garis pembatas min 2X ditambah 5Y sama dengan 8 yang melalui titik ini jika X-nya 0, jika Y-nya 0 maka X-nya min 4 dan 1,2 ya. Oleh karena tanda ketidaksamaan lebih dari, garis pembatas digambarkan dengan garis putus-putus. Lakukan uji titik, misalnya ambil titik 0,0, substitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan min 2X ditambah 5Y lebih dari 8, min 2X ditambah 5Y lebih dari 8, min 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 lebih dari 8, 0 lebih dari 8 ini adalah salah, jadi 0,0 ini tidak termuat dalam daerah penyelesaiannya. Dengan demikian, daerah penyelesaian tidak memuat titik 0,0. Daerah penyelesaian PTADW sebagai berikut. Ini ya, min 4,0 dan 1,2 ini yang diarsir yang atas. Jadi daerah penyelesaian pertidaksamaan min 2X ditambah 5Y lebih dari 8 ditunjukkan oleh grafik pilihan yang E. Jadi jawabannya yang E. Nomor 14. Perhatikan grafik daerah penyelesaian berikut. Pertidaksamaan daerah penyelesaian yang diarsir tersebut adalah, berarti ini garisnya karena tidak putus-putus jadi mengandung sama dengan. Menentukan persamaan garis pembatas, persamaan garis yang melalui titik. Ini titik min 4,1, ini min 4,1 dan 3, min 2. Ini rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y kita substitusikan titik-titiknya Y min 1 per min 2 min 1.
sama dengan X min 4 per 3 min 4. Y min 1 per min 3 sama dengan X plus 4 per 7. Kita kalikan silang ya. 7 kali Y min 1 sama dengan min 3 kali X plus 4 menggunakan sifat distributif. Jadinya 7Y min 7 sama dengan min 3X min 12. Jadinya X-nya pindah ruas jadi 3X plus 7Y sama dengan min 12 ditambah 7 min 5. Uji titik dalam daerah penyelesaian untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Misalkan substitusikan 0,-1 ke dalam persamaan AX plus BY. 3X plus 7Y sama dengan 3 ditambah 0 ditambah 7 kali min 1 sama dengan min 7 kurang dari sama dengan min 5. Jadi pertidaksamaan yang benar adalah 3X ditambah 7Y kurang dari sama dengan min 5. Jadi yang D. Nomor 15. Perhatikan grafik sistem pertidaksamaan berikut. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan X plus Y lebih dari sama dengan 6, min 8 plus 3Y plus 12 lebih dari sama dengan 0, dan min 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15 ditunjukkan oleh daerah garis X plus Y sama dengan 6 melalui titik 6,0 dan titik 0,6. Daerah penyelesaian X plus Y lebih dari sama dengan 6 di kanan dan pada garis X plus Y sama dengan 6 ya, berarti di kanannya. Yang ini berarti di sana, di kanannya. Garis min 8X ditambah 3Y ditambah 12 sama dengan 0 melalui titik 1,5, dan 0, min 4. Daerah penyelesaian min 8X ditambah 3Y ditambah 12 lebih dari 0 di kiri dan pada garis min 8X ditambah 3Y plus 12 sama dengan 0. Garis min 3X ditambah 5Y sama dengan 15 melalui min 15,0 dan 0,3. Daerah penyelesaian min 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15 di kanan dan pada garis min 3X ditambah 5Y sama dengan 15. Daerah penyelesaiannya ini yang segitiga kecil ini berarti ya, irisan dari ke 1, 2, 3 ke 3 garis pembatas ini. Jadi di tengah-tengahnya ini yang di AC yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Jadi daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ditunjukkan oleh daerah 5. Jadi jawabannya yang E. Nomor 16, perhatikan grafik daerah penyelesaian berikut. Sistem pertidaksamaan dari daerah yang diakhir pada gambar di atas adalah menentukan persamaan garis pembatas. Persamaan garis yang melalui titik 0,7 dan 7,0 adalah X plus Y sama dengan 7. Persamaan garis yang melalui titik min 2,3 dan 0,7 kita menggunakan rumus yang melalui dua titik Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min 3 per 7 min 3 sama dengan X min 2 per 0 min 2. Y min 3 per 4 sama dengan X plus 2 per 2. Kita kalikan silang jadinya 4 kali X plus 2 sama dengan 2 kali Y min 3. Kita sederhanakan ya, masing-masing ruas dibagi 2, jadinya ini tinggal 2 kali X plus 2, ini 2-nya hilang jadi Y min 3. 2X plus 4 sama dengan Y min 3. 2X min Y sama dengan min 7. Persamaan garis yang melalui titik 0,1 dan min 2,0 adalah X min 2Y sama dengan min 2. Atau 2Y min X sama dengan min 2. Persamaan garis yang melalui titik min 2,0 dan sejajar sumbu Y adalah X sama dengan min 2. Yang ini berarti menentukan tanda ketidaksamaan dengan uji titik dalam daerah penyelesaian. Garis digambarkan dengan garis utuh sehingga tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan.
Persamaan garis X plus Y sama dengan 7, kita substitusikan 0,3. 0 ditambah 3 sama dengan 3. 3 kurang dari sama dengan 7. PTLDV-nya X ditambah Y kurang dari sama dengan 7. 2X min Y sama dengan min 7. 2 kali 0 min 3 sama dengan min 3. Min 3 lebih dari sama dengan min 7. Jadi tanjanya 2X min Y lebih dari sama dengan min 7. 2Y min X sama dengan 2. 2 kali 3 min 0 sama dengan 6. 6 lebih dari sama dengan 0. Jadi 2Y min X lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya X min 2. Kita substitusikan 0,3 jadi 0. 0 lebih dari sama dengan min 2. Jadi X lebih dari sama dengan 2. Jadi SPT LDV dari daerah yang di-AC adalah X ditambah Y lebih dari kurang dari sama dengan 7, Y min 2X kurang dari sama dengan 7, 2Y min X lebih dari sama dengan 2, dan X lebih dari sama dengan min 2. Jadi jawabannya yang A. Nomor 17. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan Y min X kurang dari sama dengan 2, Y plus 2X kurang dari sama dengan 8, X min Y kurang dari sama dengan 4, Y ditambah 2X lebih dari sama dengan min 4 berbentuk titik-titik. Menggambar garis pembatas Y min X sama dengan 2, Y plus 2X sama dengan 8, X min Y sama dengan 4, Y plus 2X sama dengan min 4. Persamaan garis Y min X sama dengan 2 melalui titik min 2,0 dan 0,2. Persamaan garis Y plus 2X sama dengan 8 melalui titik 4,0 dan 0,8. Persamaan garis X min Y sama dengan 4 melalui titik 4,0 dan 0,4. Persamaan garis Y plus 2X sama dengan min 4 melalui titik min 2,0 dan 0,4. Menentukan daerah penyelesaian menggunakan uji titik. Pilihlah sembarang titik koordinat di luar setiap garis, lalu substitusikan ke setiap pertidaksamaan penyusun SPT LDV. Titik ujinya 0,0, pertidaksamaannya Y min E kurang dari sama dengan 2. 0 dikurangi 0 kurang dari sama dengan 2, ini benar. Daerah penyelesaiannya memuat titik 0,0. Titik 0,0 dimasukkan ke Y ditambah 2X kurang dari sama dengan 8. Hasilnya 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 8 bernilai benar. Jadi daerah penyelesaian memuat titik 0,0. Selanjutnya 0,0 disubstitusikan ke X min Y kurang dari sama dengan 4. 0 dikurangi 0 lebih dari sama dengan 4. Ini ada kesalahan. 0 dikurangi 0 kurang dari, ya ini kurang dari sama dengan 4 bernilai salah. Jadi tidak memuat titik 0,0. 0,0 disubstitusikan ke Y plus 2X lebih dari sama dengan min 4. 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari min 4. Ini bernilai benar. Jadi memuat titik 0,0. Dengan demikian diperoleh daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan sebagai berikut. Nah, ini pertidaksamaannya. Y min, ini garis Y min X kurang dari sama dengan 2 ya, karena kurang dari. Yang ini X min Y sama dengan 4, yang ini Y plus 2X sama dengan 8, yang ini Y plus 2X sama dengan min 4. Yang di akhir yang ini jadi berbentuk jajar ginjal. Jadi jawabannya yang B. Nomor 18. Luas daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan seperti ini. X plus Y kurang dari sama dengan 5, Y kurang dari sama dengan 3, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 adalah menggambar daerah penyelesaian menentukan DP sistem pertidaksamaan garis X ditambah Y.
melalui titik jika X-nya 0, Y-nya 5, dan jika Y-nya 0 maka X-nya 5. Daerah penyelesaian X ditambah Y kurang dari sama dengan 5 di kiri garis X plus Y sama dengan 5. Garis Y sama dengan 3 melalui titik 0,3 dan sejajar sumbu X. Daerah Y A lebih dari kurang dari sama dengan 3 di bawah garis Y sama dengan 3. Garis X lebih dari 0 berimpit dengan sumbu Y. Daerah penyelesaian X lebih dari 0 di kanan sumbu Y. Garis Y sama dengan 0 berimpit dengan sumbu X. Daerah penyelesaian Y lebih dari 0 di atas sumbu X. Daerah penyelesaian bersamaan berikut jika digambarkan seperti ini ya. Ini Y sama dengan 3, ini X plus Y sama dengan 5. Yang di atas yang ini bentuknya adalah trapesium. Panjang sisi sejajar AB sama dengan 5. AB-nya ini 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. DC-nya adalah 2. Tingginya adalah 3. Maka luasnya setengah kali AD kali AB ditambah DC. Setengah kali 3 kali 5 ditambah 2 sama dengan setengah kali 3 kali 7. Sama dengan 10,5. Jadi luas daerah penyelesaian adalah 10,5. Jadi jawabannya yang A. Himpunan titik P 1,-1, 1,1, 22,2, dan 3,1 terdapat pada jika digambar daerah penyelesaian SPLDV pilihan A, kita gambar satu-satu ya, maka gambarnya seperti ini. X min 2Y sama dengan 4 karena kurang dari ya. Terus 2X min Y kurang dari 4, jadi yang dihasil yang ini. Titik 3,1 di luar daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian SPLT pilihan B yang B kita gambar. Gambarnya seperti ini. Ya akan diamati itu seperti ini ini garis min X plus 2Y sama dengan 4. Kalau yang ini adalah X min Y sama dengan 1. Titik 1,1 dan 3,1 di luar daerah penyelesaiannya ini kan. Ini masih ada yang di luar, ini ada 2 yang di luar, kalau yang A itu ada 1 di luar. Untuk yang pilihan yang C jika digambarkan seperti ini. Nah, keempat titiknya berada di dalam daerah penyelesaiannya. Untuk yang D ini ada satu titik yang di luar yaitu titik 1,1 di luar daerah penyelesaiannya. Untuk yang E ada 2 titik yang di luar. Jadi sistem pertidaksamaan yang memuat titik-titik tersebut adalah pilihan yang C. Jadi jawabannya yang C. Nomor 20. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis barang. Proses pembuatan kedua jenis barang menggunakan dua jenis mesin. Setiap unit barang A memerlukan 50 menit proses pada mesin 1 dan 30 menit proses pada mesin 2. Setiap unit barang B memerlukan 24 menit proses mesin 1 dan 33 menit proses pada mesin 2. Mesin 1 dapat digunakan maksimum 40 jam dan mesin 2 dapat digunakan 35 jam. Pada kondisi awal, terdapat 30 unit barang A dan 90 unit barang B di dalam gudang. Diprediksi akan ada permintaan 50 unit barang A dan 105 unit barang B. Jika pabrik memproduksi X unit barang A dan Y unit barang B, model matematika yang mewakili persamaan tersebut adalah disuruh membuat model matematikanya. Diketahui X adalah banyak barang tipe A, Y adalah banyak barang tipe B. Permasalahan tersebut dapat dibuat tabel sebagai berikut. Kita buat tabel agar lebih mudah ya. A-nya 50X, mesin satunya 50X, 30X. B tipe barang B yaitu banyaknya Y, 24Y, 33Y. Jam kerja maksimumnya 2.400 dan 2.100.
Selanjutnya, dari tabel tersebut, peridaksamaannya 50X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 24.000. Jika disederhanakan masing-masing dibagi 2 jadinya 25X ditambah 12Y kurang dari sama dengan 12.000. Yang kedua, 30X ditambah 33Y kurang dari sama dengan 21.000. Disederhanakan dibagi 3 jadinya 30X ditambah 11Y kurang dari sama dengan 700. Pada kondisi awal terdapat 30 unit barang A dan 90 unit barang B di dalam gudang. Diprediksi akan ada permintaan 50 unit barang A dan 110 unit barang B sehingga diperoleh barang A yang mungkin diproduksi X sama dengan 50 dikurangi 30 sama dengan 20 unit. Barang B yang mungkin diproduksi yaitu 105 dikurangi 90 sama dengan 15 unit. Agar jumlah barang yang diproduksi memenuhi permintaan, maka X lebih dari sama dengan 20 dan Y lebih dari sama dengan 15. Dari peridaksamaan 1 sampai 3 diperoleh matematikanya 25X ditambah 12Y kurang dari 12.000, 10X ditambah 11Y kurang dari sama dengan 700, X lebih dari sama dengan 20, Y kurang lebih dari sama dengan 15. Demikian pembahasan jawabannya jadi yang E ya. Demikian pembahasan soal-soal asesmen harian pilihan ganda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.